Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fauziani Aulia dengan NIM 11920600037. Saya dari kelas 5A Pendidikan Biologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kali ini saya akan melakukan praktikum fisiologi hewan yang berjudul alat indera. Dalam kegiatan praktikum kali ini saya akan melakukan dua kegiatan. Yang pertama kegiatan praktikum indera penglihat dan yang kedua kegiatan praktikum indera pembau. Untuk tujuannya yaitu untuk indera penglihat untuk mengetahui bintik buta, dan yang untuk indera pembau yaitu untuk menentukan kepekaan terhadap rasa. Indra merupakan alat penghubung atau kontak antar jiwa dalam wujud kesadaran rohani diri dengan material lingkungan. 5 macam indra berfungsi sebagai alat sensor. Indra terdiri atas alat pembantu untuk melihat yaitu mata, alat pembantu untuk mengecap yaitu lidah, alat pembantu untuk membau yaitu hidung, alat pembantu untuk mendengar yaitu telinga, dan alat pembantu untuk merasakan yaitu kulit atau indra peraba. Pada hakikatnya, indra merupakan sel-sel reseptor sensori yang mampu mendeteksi berbagai rangsangan. Ketika suatu rangsangan diterima reseptor, saraf meneruskan informasi yang diterima reseptor ke otak. Selanjutnya, otak menafsirkan atau memerintahkan efektor. Mata berbentuk bola, sedikit pipih dari arah depan ke belakang. Bola mata atau biji mata terletak di dalam rongga mata dan dilindungi oleh tulang-tulang tengkorak. Bagian luar bola mata dilindungi oleh kelopak mata. Tepat di atas sudut luar mata terdapat kelenjar air mata yang berfungsi membasahi dan membersihkan permukaan mata. Bola mata melekat pada dinding rongga mata melalui 3 pasang otot. Ketiga pasang otot tersebut berfungsi untuk menggerakkan bola mata. Jika kerja otot mata kanan dan otot mata kiri tidak serasi, akan terjadi kelainan yang disebut juling. Indra pembau pada tubuh kita yaitu berupa hidung. Di dalam rongga hidung bagian atas terdapat serabut-serabut saraf pembau dengan sel-sel pembau di ujungnya. Serabut-serabut saraf itu bergabung menjadi urat saraf pembau yang menuju pusat pembau di otak. Sel-sel pembau mempunyai rambut-rambut halus di ujungnya dan diliputi oleh selaput lendir yang berfungsi sebagai pelembab. Sel-sel pembau peka terhadap zat-zat kimia dalam udara yaitu berupa gas atau uap. Alat dan bahan yang digunakan yaitu pada kegiatan pertama kertas manila, penggaris, dan alat tulis. Pada kegiatan 2, apel, jahe, tusuk gigi, dan pisau. Langkah kerja pada praktikum indera penglihatan yaitu yang pertama, sediakan kertas manila berukuran 3 x 14 cm dan buatlah tanda positif dan tanda titik dengan garis tengah 2 mm pada kertas dengan jarak antara tanda positif dan tanda titik sejauh 10 cm. Kemudian peganglah kertas dengan tangan kiri sejauh 50 cm di depan mata dan tanda titik dipasang di sebelah dalam. Lalu pusatkan pandangan mata kiri pada tanda titik dan mata kanan ditutup. Selanjutnya dengan mata kiri tetap berpusat pada tanda titik, dekatkanlah kertas perlahan-lahan hingga tanda positif hilang dan tampak kembali. Kemudian ukurlah dan catatlah ke dalam tabel pada jarak berapa tanda positif hilang dan pada jarak berapa pula tanda positif tampak kembali. Dan ulangi percobaan hingga 3 kali. Dan langkah terakhir yaitu balikan letak tanda titik dan ulangi prosedur tersebut pada mata kanan juga sebanyak 3 kali. Untuk angka kerja praktikum indera pembau yaitu yang pertama, potong-potong apel dan juga jahe dengan ukuran yang kecil dan ukuran yang sama. Tanpa melihat, bau akan menentukan jenis makanan dari rasa. Kemudian tutup mata dan pasang penjepit pada hidung, entah itu berupa tangan atau penjepit lainnya. Gunakan tusuk gigi untuk memasukkan sepotong apel dan kunyah secara perlahan, dan tentukan jenis makanan yang dimakan. Kemudian tanpa menutup hidung, ulangi langkah-langkah yang tadi untuk menentukan rasa makanan setelah dan sebelum tercium baunya. Hasil pengamatan nama mahasiswa Fauziani Aulia Lutfiana Nalwin. Pada saat mata kanan ditutup, jarak pada waktu tanda positif
menghilang pada percobaan pertama yaitu 36 cm, pada percobaan kedua yaitu 35 cm, dan pada percobaan ketiga yaitu 34 cm. Sedangkan jarak pada waktu tanda positif tanpa kembali, percobaan pertama yaitu 43 cm, percobaan kedua 46 cm, dan percobaan ketiga 47 cm. Nah, pada saat mata kiri ditutup, jarak pada waktu tanda positif hilang, percobaan pertama yaitu 27 cm, percobaan kedua 29 cm, dan percobaan ketiga 30 cm. Dan pada jarak waktu tanda positif tanpa kembali yaitu percobaan pertama 42 cm, percobaan kedua 44 cm, dan percobaan ketiga 45 cm. Berdasarkan hasil pengamatan, terdapat perbedaan jarak hilangnya dan tampak kembali pada tanda positif ketika pengamatan. Nah, pada percobaan pertama ketika menutup mata kanan dan mata kiri fokus pada tanda titik, pada jarak 36 cm, tanda positif hilang dan tampak kembali pada jarak 43 cm. Hal itu berarti daerah bintik buta berada di antara jarak 36 cm sampai 43 cm. Selanjutnya ada pembahasan pada kegiatan pertama yaitu tentang indera penglihat. Posisi bintik buta pada mata kanan dan kiri berbeda. Pada jarak tertentu tanda positif terlihat dan pada jarak tertentu tanda positif tidak terlihat. Pada saat tanda positif tidak terlihat pada jarak tertentu, hal ini disebabkan oleh pembiasan cahaya dari benda tersebut jatuh di bagian bintik buta pada retina yang cahayanya jatuh pada bagian yang tidak mengenai sel-sel batang dan kerucut, sehingga tidak ada impuls yang diteruskan ke saraf optik. Sebaliknya, jika pembiasan cahaya dari suatu benda jatuh di bagian bintik kuning pada retina, maka benda dapat terlihat. Menurut Haini 2009, mata manusia memiliki dua buah bintik, yaitu bintik kuning dan bintik buta. Bintik kuning memiliki sejumlah sel syaraf kerucut, sedangkan bintik buta tidak memiliki sel batang maupun sel kerucut. Selanjutnya, pada kegiatan kedua yaitu tentang indera pembau dilakukan 2 kali percobaan. Percobaan pertama dilakukan dengan hanya menutup mata dan tanpa menutup hidung. Rasa pada buah apel dan jahe begitu jelas. Hal ini disebabkan karena apel mempunyai rasa yang manis, sementara jahe memiliki rasa yang agak pedas dan bau yang khas. Pada percobaan ini, indera pengecap lebih sensitif dan peka terhadap rasa. Sementara pada percobaan kedua yaitu dengan menutup mata dan juga hidung, ketika hidung ditutup, pada buah apel kurang terasa manis. Hal ini dikarenakan sensitivitas sel sensorik pada indera pengecap tidak dapat mengenali rasa buah apel. Sementara pada jahe tetap terasa rasanya karena rasanya yang agak pedas. Nah, menurut Ahmad 2021, rangsangan bau dari makanan mencapai rongga hidung yang diterima oleh reseptor olfaktori dan diteruskan ke pusat rasa serta bau di otak. Kemudian otak memerintahkan berbagai sel atas makanan yang masuk untuk mengirimkan sinyal kepada reseptor lidah tentang rasa yang cocok untuk bau tersebut. Dan secara otomatis kelenjar akan mempersiapkan diri dengan menghasilkan cukup banyak air liur. Pertanyaan dan jawaban. Yang pertama, apakah yang dapat kamu katakan tentang tanda positif dari hasil pengamatan? Dari hasil pengamatan, tanda positif digunakan untuk mengetahui titik atau jarak bintik buta yang dimiliki oleh setiap orang. Hal ini bisa terjadi jika bayangan dari tanda positif tersebut masuk ke daerah bintik buta. Kedua, pada jarak tertentu tanda positif hilang dan pada jarak tertentu yang lain tampak kembali. Apa sebabnya? Pada jarak tertentu tanda positif hilang karena tanda tersebut dibiaskan masuk ke dalam bintik buta sehingga tanda tersebut hilang atau tidak terlihat. Hal ini disebabkan karena pada bintik buta tidak mempunyai sel reseptor cahaya, sehingga pada saat tanda tersebut muncul kembali karena retina sudah mampu menangkap cahaya sehingga bayangan tampak jelas dan dapat terlihat kembali. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, adakah hubungan antara peristiwa tersebut dengan peristiwa buta warna? Jawabannya tidak ada. Peristiwa buta warna disebabkan karena adanya kelainan pada fotoreseptor, khususnya sel konus yang peka terhadap warna. Sedangkan peristiwa hilangnya tanda positif tadi disebabkan karena bayangan benda, yaitu tanda positif, jatuh pada bintik buta. Kedua hal ini tidak ada hubungannya sama sekali. Pertanyaan keempat, orang yang pindah dari tempat yang terang ke tempat yang gelap tiba-tiba penglihatannya menjadi berkurang atau pandangannya menjadi gelap. Ada kesamaan dengan hilangnya tanda positif pada percobaan tadi? Jelaskan. Pada retina mata manusia terdapat 2 jenis sel penerima cahaya,
yaitu sel batang dan juga sel kerucut. Sel batang memiliki protein yang disebut rhodopsin yang berfungsi untuk menerima cahaya yang lebih baik dan dapat melihat dalam kondisi gelap. Saat terjadi perubahan dari kondisi terang ke kondisi gelap, protein dalam sel-sel fotoreseptor ini akan mengalami perubahan. Rhodopsin akan mengalami degrasi saat terpapar cahaya yang terang dan akan diregenerasi kembali saat cahaya menghilang. Proses regenerasi rhodopsin ini membutuhkan waktu. Oleh karena itu, saat cahaya berubah secara mendadak dari terang ke gelap, manusia akan mengalami buta sementara atau terlihat gelap dan perlahan penglihatannya akan kembali. Jadi, hal tersebut ada kesamaannya dengan hilangnya tanda positif karena tanda tersebut dibiaskan masuk ke dalam bintik buta sehingga tanda tersebut hilang atau tidak terlihat. Hal tersebut dikarenakan pada bintik buta tidak mempunyai reseptor cahaya. Selanjutnya pertanyaan kelima. Dalam mengerjakan percobaan tadi, apakah mata Anda melakukan akomodasi? Apakah yang dimaksud dengan akomodasi itu? Jawabannya yaitu iya, melakukan akomodasi. Karena otot silindris berkontraksi sehingga lensa menebal untuk menangkap cahaya, sehingga objek yang dekat dapat difokuskan pada retina. Sehingga akomodasi yaitu kecembungan lensa mata yang dapat berubah-ubah, yaitu menebal atau menipis, yang membuat pandangan menjadi fokus. Lalu pertanyaan ke-6, orang yang lanjut usia umumnya memakai kacamata. Jelaskan peranan kacamata tersebut. Nah, kacamata yang digunakan yaitu berlensa langkap, cembung, dan cekung. Di bagian kacamata yang berlensa cekung digunakan untuk melihat benda yang jauh, dan bagian lensa yang cembung digunakan untuk melihat benda yang dekat, sehingga bayangan benda dapat jatuh tepat di retina. Kesimpulan dari praktikum kali ini yaitu, pada kegiatan pertama, praktikum indera penglihatan dapat disimpulkan bintik buta merupakan daerah tempat saraf optik meninggalkan bagian dalam bola mata dan tidak mengandung sel konus dan sel batang, sehingga bila suatu bayangan jatuh pada titik tersebut, maka tidak dapat terlihat bayangannya. Jarak bintik buta pada mata kanan dan pada mata kiri berbeda, begitupun pada setiap orang. Pada praktikum kedua, yaitu indera pembau, dapat disimpulkan pada saat hidung ditutup, kita tidak bisa mengetahui makanan apa yang kita makan, tetapi dapat merasakan melalui indera pengecap, yaitu lidah. Kemudian, saat hidung tidak ditutup, terdapat kerjasama antar hidung dan lidah, sehingga kita bisa mengetahui bau dan rasa pada makanan yang kita makan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.